Shalom, salam sukacita buat kita semuanya. Senang bertemu kembali dengan saudara sekalian dalam acara renungan harian ini. Terima kasih buat Tuhan atas segala berkat kemurahan-Nya yang menyertai kita. Sebelum kita masuk dalam renungan kita, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Hari ini Tuhan, kembali kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, atas segala kemurahan hati-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, yang menyertai memberkati kami di sepanjang kehidupan kami. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami datang dengan hati yang terbuka ya Bapa di surga. Marilah Tuhan berotoritas atas hidup kami. Berkati kami yang mendengarkan, berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar tentang menjaga hati yang tenang, yang didasarkan pada surat Filipi 4 ayat 6 dan 7. Demikian kebenaran firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Saudaraku, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi adalah salah satu surat Paulus yang penuh dengan ungkapan kasih dan dukungan untuk jemaat di sana. Filipi 4 ayat 6-7 merupakan salah satu bagian kunci dari surat ini yang memberikan nasihat dan penghiburan bagi para pembacanya. Mari kita telaah atau pelajari setiap bagian dari ayat ini dengan lebih mendalam. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kata-kata ini menunjukkan bahwa Paulus mengetahui tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh jemaat di Filipi. Kecemasan adalah bagian alami dari kehidupan manusia dan seringkali menjadi ujian iman bagi umat Kristen. Namun Paulus dengan tegas menyuruh agar mereka tidak menyerah pada kekhawatiran yang berlebihan. Kita bisa belajar dari perintah ini bahwa sebagai orang percaya kita dipanggil untuk menolak kekhawatiran yang berlebihan dan mengambil sikap percaya kepada Allah. Percaya penuh. Ya, bukan cuma percaya saja, tapi penuh pengharapan kita dan percaya kita kepada Tuhan Allah. Bukan berarti kita tidak peduli atau acuh terhadap situasi kita, tetapi kita mempercayai Allah yang berkuasa atas segala hal. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Berbicara tentang kekhawatiran, Paulus menunjukkan cara mengatasinya dengan doa dan permohonan kepada Allah. Allah adalah Bapa yang penyayang, yang peduli dengan setiap aspek kehidupan anak-anaknya. Dia mengajak kita untuk menghadapnya dalam doa dengan membawa segala keinginan, kebutuhan, dan permasalahan kita. Doa menjadi sarana komunikasi langsung dengan Allah, tempat kita bisa mencurahkan hati dan menyampaikan segala kekhawatiran kita kepadanya. Selain itu, Paulus menekankan pentingnya ucapan syukur dalam doa. Meskipun situasi mungkin sulit atau penuh tantangan, kita diajak untuk mencari hal-hal yang dapat disyukuri dalam hidup. Sikap syukur mengalihkan fokus kita dari masalah dan kekhawatiran menuju kepada kasih dan kemurahan Allah yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Ucapan syukur menunjukkan sikap hati yang tulus dan bersyukur kepada Allah, mengakui bahwa Dia adalah sumber dari segala berkat dan anugerah. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudaraku, Paulus menjanjikan sebuah anugerah yang luar biasa dari Allah, yaitu damai sejahtera yang melampaui segala akal manusia. Damai sejahtera ini bukan hanya ketenangan yang sementara, tetapi suatu keadaan batin yang mendalam dan abadi. Damai sejahtera ini diberikan oleh Allah kepada setiap orang yang hidup dalam hubungan yang erat dengan Kristus Yesus.
Ketika kita hidup dalam Kristus, artinya kita hidup dalam ketergantungan dan ketaatan kepadanya, mengandalkannya dalam segala hal. Damai sejahtera ini tidak tergantung pada situasi eksternal atau keadaan di sekitar kita, tetapi pada kehadiran Allah di dalam hidup kita. Ini adalah ketenangan batin yang diberikan oleh Roh Kudus bagi setiap orang percaya. Meskipun mungkin kita dihadapkan pada cobaan dan kesulitan, damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran kita, memberikan ketenangan dan keamanan yang tidak dapat dijelaskan oleh akal manusia. Jadi saudaraku, kesimpulannya bahwa Filipi 4 ayat 6-7 ini adalah ayat yang penuh harapan dan penghiburan bagi setiap orang percaya. Dalam menghadapi kekhawatiran dan kecemasan, Paulus mengajak kita untuk bersandar pada Allah melalui doa dan ucapan syukur. Ketika kita berbicara kepada Allah dengan tulus dan membawa segala kekhawatiran kita kepadanya, Allah berjanji untuk memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Damai sejahtera Allah adalah hadiahnya bagi mereka yang hidup dalam ketergantungan dan ketaatan kepada Kristus Yesus. Ketenangan batin ini bukan hanya ketenangan sementara, tetapi ketenangan yang mendalam dan abadi meskipun di tengah-tengah situasi sulit atau penuh tantangan. Mari kita hidup dalam sikap doa dan syukur, bersandar pada Allah dan mengalami damai sejahteranya yang tak tergantikan dalam Kristus Yesus. Dengan demikian, kita akan menjalani hidup yang penuh pengharapan, ketenangan, dan sukacita dalam Tuhan. Saudaraku, marilah kita tutup renungan ini dalam doa. Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan renungan harian ini, dan firman-Mu mengajarkan kepada kami supaya kami berserah penuh kepada Tuhan Allah yang penuh kuasa dalam hidup kami. Dan Tuhanlah yang akan memampukan kami untuk kami dapat mengerjakan segala apa yang Engkau suruhkan dan perintahkan kepada kami. Engkau yang memelihara hidup kami, dan kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan harian kita. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Sampai bertemu kembali dalam acara renungan harian berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.